Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini, saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan bernama Aurel yang menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna, hanya untuk menemukan kenyataan pahit di baliknya. Ketika suami yang selama ini ia percayai, ternyata berselingkuh dengan mantannya yang bekerja sebagai TKW di Jepang, Aurel menghadapi pengkhianatan yang menghancurkan hatinya. Namun, perjalanan Aurel tidak berhenti di sana. Dalam proses penyembuhan, ia menemukan kekuatan yang tak terduga, membuka lembaran baru dalam hidupnya, dan membuat keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti kisahnya dan temukan bagaimana Aurel menemukan kedamaian dan keberanian untuk melangkah maju. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Dari luar, hidup Aurel tampak begitu sempurna, bahkan nyaris tanpa celah di mata banyak orang. Di usianya yang masih tergolong muda, ia berhasil membangun kerajaan bisnis yang stabil, dikenal luas sebagai seorang influencer papan atas dengan jutaan pengikut setia di berbagai platform media sosial. Setiap langkahnya, setiap senyumannya, selalu menjadi sorotan. Banyak yang mengidolakan, banyak pula yang diam-diam iri. Aurel adalah simbol kesuksesan dan keanggunan. Ia selalu tampil percaya diri di layar, dengan gaya hidup yang mewah namun tetap terlihat membumi. Ia menjadi panutan banyak perempuan muda yang bermimpi ingin menjadi seperti Aurel. Mereka hanya melihat kemewahan, keberhasilan, dan kebahagiaan yang terpancar dalam setiap unggahan fotonya, tanpa pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar. Di balik setiap senyum yang Aurel pamerkan ke kamera, tersembunyi cerita tentang perjuangan panjang yang penuh peluh, air mata, dan luka. Ia bukan dilahirkan dari keluarga kaya. Semua yang ia miliki sekarang adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, jatuh bangun, ditertawakan, bahkan diremehkan oleh banyak orang. Ia belajar berdiri dengan kakinya sendiri, membangun bisnis dari kecil, menghadapi kegagalan demi kegagalan, sebelum akhirnya dunia mulai memperhatikannya. Dan di tengah gemerlap keberhasilannya itu, Aurel bertemu dengan Rama, seorang pria sederhana yang saat itu tengah terpuruk, tanpa pekerjaan tetap, tanpa arah hidup yang jelas. Mungkin karena Aurel merasa pernah berada di posisi serupa, ia tergerak untuk membantu. Ia percaya bahwa cinta yang sesungguhnya adalah tentang saling menguatkan, bukan saling mengandalkan satu sama lain. Aurel selalu percaya, cinta sejati adalah tentang memberi tanpa syarat. Ia percaya, cinta itu bukan soal siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih sukses, tapi soal siapa yang mau bertahan dan berjuang bersama, dalam keadaan apapun. Itulah sebabnya, saat pertama kali bertemu Rama, Aurel tidak melihat status atau latar belakang pria itu. Ia tidak peduli bahwa Rama saat itu adalah seorang pria yang sedang jatuh, baru saja kehilangan pekerjaan, bahkan hampir kehilangan arah dalam hidupnya. Di mata Aurel, Rama adalah sosok yang jujur, sederhana, dan tampak tulus. Dan itu cukup baginya. Pertemuan mereka terasa seperti takdir. Saat itu Aurel baru saja membuka cabang baru perusahaannya di bidang fashion dan lifestyle. Rama datang sebagai teman dari seorang kenalan yang secara kebetulan hadir di acara pembukaan. Sementara semua orang sibuk berburu koneksi, berbicara tentang bisnis dan proyek, Rama justru terlihat kikuk, berdiri sendirian di pojok ruangan sambil memainkan gelas jusnya. Ada sesuatu tentang kesederhanaan Rama yang menarik perhatian Aurel. Mungkin karena di tengah hiruk-pikuk dunia glamor, sosok seperti Rama terasa seperti napas segar. Tanpa topeng, tanpa ambisi palsu. Hanya seorang pria biasa dengan mata yang terlihat lelah tapi jujur. Perkenalan mereka sederhana. Hanya percakapan ringan tentang musik, film favorit, dan sedikit keluh kesah tentang kehidupan yang kadang tidak adil. Dari percakapan itu, Aurel tahu bahwa Rama sedang berjuang keras mencari pekerjaan. Ia tahu bahwa Rama bukanlah pria yang malas, hanya saja nasib belum berpihak padanya. Dan disitulah hati Aurel luluh. Tanpa berpikir panjang, Aurel menawarkan Rama sebuah posisi di perusahaannya. Ia tahu itu berisiko, membawa hubungan pribadi ke dalam bisnis tidak pernah mudah. Tapi Aurel yakin, jika niatnya tulus, semua bisa berjalan baik.
Ia ingin memberikan Rama kesempatan, bukan karena kasihan, tapi karena ia percaya setiap orang berhak mendapatkan awal baru. Hari-hari awal mereka begitu indah. Rama bekerja keras, meskipun kadang terlihat canggung menghadapi dunia baru yang serba cepat dan kompetitif. Aurel dengan sabar membimbingnya, mengajarinya dari hal-hal dasar hingga seluk-beluk dunia bisnis yang keras. Ia bukan hanya menjadi atasan, tetapi juga menjadi sahabat, mentor, dan kekasih dalam satu waktu. Mereka jatuh cinta lebih dalam. Rama sering mengatakan betapa beruntungnya ia bertemu Aurel, betapa ia berutang segalanya kepada perempuan itu. Setiap kata itu membuat Aurel yakin bahwa ia mengambil keputusan yang tepat. Tak lama kemudian, mereka menikah dalam sebuah acara sederhana tapi hangat. Tanpa pesta mewah, tanpa undangan ribuan orang. Hanya keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang benar-benar mengenal mereka. Aurel merasa tidak butuh pengakuan dunia. Cukup kebahagiaan yang ia rasakan di dalam hatinya. Setelah menikah, Aurel tetap melindungi Rama di dunia luar. Ia tahu banyak suara sumbang yang bertanya-tanya kenapa perempuan sehebat dirinya memilih pria biasa seperti Rama. Ia mendengar bisik-bisik itu tentang bagaimana Rama hanya menumpang hidup, tentang bagaimana ia akan menjadi beban. Tapi Aurel tidak pernah menggubris. Ia justru semakin keras membela Rama, memperlihatkan kepada dunia bahwa cinta mereka kuat, bahwa cinta mereka nyata. Dalam setiap wawancara, setiap unggahan foto di media sosial, Aurel selalu menggandeng tangan Rama dengan bangga. Ia tidak pernah membiarkan siapapun merendahkan suaminya. Ia mencintai Rama dengan segenap hatinya, dengan semua luka, kekurangan, dan ketidaksempurnaannya. Ia tidak pernah menghitung berapa banyak yang telah ia korbankan. Ia tidak pernah mencatat berapa banyak waktu, tenaga, dan materi yang ia keluarkan untuk mendukung suaminya. Karena bagi Aurel, cinta sejati tidak menghitung-hitungan. Ia hanya ingin melihat Rama tumbuh, berkembang, dan suatu hari berdiri sejajar dengannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Aurel terkadang merasa lelah. Ada malam-malam di mana ia menangis diam-diam, merasa sendirian meskipun Rama ada di sebelahnya. Ada saat-saat di mana ia merasa seolah-olah memikul semua beban sendirian, tanpa benar-benar didukung sepenuh hati. Tapi Aurel selalu menguatkan dirinya. Ini hanya fase, katanya dalam hati. Semua pasangan pasti pernah mengalami ini. Ia menahan semua keluh kesahnya. Ia tetap tersenyum di depan umum, tetap memuji Rama di hadapan teman-temannya, tetap memamerkan kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis di media sosial. Ia percaya bahwa dengan cukup cinta dan kesabaran, semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, cinta dan kesabaran saja kadang tidak cukup untuk mempertahankan seseorang yang hatinya sudah berpaling. Tanpa Aurel sadari, benih-benih pengkhianatan sudah mulai tumbuh di balik semua pengorbanannya. Dan saat semua itu akhirnya terungkap, Aurel akan menyadari satu hal yang paling pahit dalam hidupnya. Bahwa tidak semua orang yang kita perjuangkan layak untuk dipertahankan. Beberapa bulan sebelum kebenaran itu terungkap, sebenarnya tanda-tanda kecil itu sudah ada. Aurel seringkali merasakannya. Tapi ia memilih untuk menutup mata, menutup telinga, dan lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri. Ia pikir, mungkin ia terlalu sibuk. Mungkin ia terlalu banyak tuntutan terhadap Rama. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada yang salah. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi kenyataannya, perubahan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Rama yang dulu selalu bersemangat membicarakan pekerjaannya, kini lebih sering mengeluh lelah. Ia pulang lebih malam dari biasanya, dengan alasan rapat mendadak atau tugas tambahan yang tak bisa ditunda. Ketika Aurel mencoba bertanya, Rama menjawab sekenanya, kadang dengan nada kesal, seolah Aurel adalah penyebab semua kepenatannya. Percakapan mereka yang dulu hangat kini mulai terasa hambar. Makan malam yang dulu penuh tawa kini dipenuhi keheningan. Rama lebih sering tenggelam di layar ponselnya, membalas pesan yang katanya urusan pekerjaan, tetapi matanya berbinar dengan cara yang tak biasa. Aurel sering menangkap senyuman kecil yang terlontar saat Rama mengetikkan pesan-pesan itu. Bukan senyum untuknya. Bukan senyum untuk rumah yang mereka bangun bersama. Di dalam hati kecilnya, Aurel tahu ada sesuatu yang salah. Tapi ia terus bertahan. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua pernikahan pasti ada fasenya. Bahwa rasa jenuh bisa datang kapan saja, dan itu wajar. Ia berusaha lebih perhatian, lebih sabar, lebih mengerti.
Ia mengurangi jadwal pekerjaannya, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia bahkan menyiapkan makan malam favorit Rama, berharap bisa merebut kembali perhatian suaminya. Namun, sekeras apapun Aurel berusaha, jarak di antara mereka justru semakin membentang. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dan Rama, ia tidak lagi berusaha menembus dinding itu. Ia seolah nyaman di dunia barunya, dunia yang tidak melibatkan Aurel. Suatu malam, saat Rama tertidur di sofa, ponselnya berdering. Pesan masuk. Aurel, yang tengah membereskan meja makan, tanpa sengaja melihat layar ponsel itu menyala. Nama pengirimnya membuat jantung Aurel berdegup kencang, Siska. Nama yang sudah lama tak pernah muncul dalam cerita mereka. Nama yang dulu hanya sekadar masa lalu Rama, atau setidaknya, itulah yang Aurel yakini. Dengan tangan gemetar, Aurel mengambil ponsel itu. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini melanggar privasi. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mendesak, berteriak, memaksa untuk mengetahui kebenaran yang selama ini ia takutkan. Isi pesannya sederhana, tapi menghancurkan. Aku kangen kamu. Gak sabar pengen cepat ketemu. Makasih ya, sayang, udah selalu nyempetin waktu buat aku, walau kamu sibuk. Aurel merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Tangannya gemetar hebat, matanya panas, napasnya sesak. Ia menatap Rama yang tertidur pulas di sofa, seolah-olah tidak ada beban, seolah-olah tidak ada dosa. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aurel. Tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di hadapan pria yang sudah mengkhianatinya. Ia berbalik, memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan isak yang nyaris pecah. Malam itu Aurel tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon rumah mereka, memandang langit gelap yang kosong, bertanya-tanya di mana kesalahannya. Apa yang kurang dari dirinya? Mengapa semua pengorbanan dan cintanya tidak cukup? Mengapa ia tidak pernah layak mendapatkan kesetiaan? Pagi harinya, seolah tidak terjadi apa-apa, Rama bangun dan mengecup kening Aurel dengan santai sebelum berangkat kerja. Ia masih memainkan peran suami yang baik, seolah dunia mereka tidak sedang hancur perlahan-lahan. Aurel hanya tersenyum kecil, pura-pura kuat. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sesuatu telah berubah. Dan ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Dalam diam, Aurel mulai mengumpulkan bukti. Ia menyewa seorang teman dekatnya yang bekerja sebagai investigator untuk memantau Rama. Ia meminta bukti nyata, bukan hanya firasat. Ia tahu, jika ia ingin melindungi harga dirinya, ia harus punya bukti kuat. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin bagi Aurel. Ia tetap berperan sebagai istri yang baik, tetap tersenyum di depan kamera, tetap menulis caption penuh cinta untuk keluarga kecilnya di media sosial. Tapi di balik layar, hatinya rapuh, terluka, penuh amarah yang ia pendam dalam. Setiap kali melihat Rama tertawa di depan teman-teman kantor, setiap kali melihatnya mengetik pesan dengan mata berbinar, Aurel merasa seperti ditusuk ribuan pisau kecil. Tapi ia tetap bertahan. Ia tahu, waktunya akan datang. Dan saat itu tiba, Aurel berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan melawan dengan caranya sendiri. Dengan kepala tegak. Dengan harga diri yang utuh. Dengan keberanian yang selama ini ia pendam. Hari itu, matahari bersinar cerah di luar, tapi dunia Aurel terasa lebih kelam dari sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil di rumah megahnya terasa berat, seolah dinding-dinding tempat ia selama ini merasa aman kini berubah menjadi saksi bisu atas semua pengkhianatan yang terjadi di belakangnya. Pagi itu, sebuah amplop coklat tebal tiba di meja makannya, kiriman dari temannya, yang selama beberapa minggu terakhir membantunya mengumpulkan bukti perselingkuhan Rama. Dengan tangan gemetar, Aurel membuka amplop itu. Puluhan foto dan tangkapan layar terpampang di depannya. Ada foto Rama yang tengah tersenyum manis dalam panggilan video dengan Siska. Ada tiket pesawat yang menunjukkan Rama pernah diam-diam melakukan perjalanan singkat ke Jepang dengan alasan business trip yang ternyata bertemu dengan Siska. Ada juga bukti transferan sejumlah uang dari rekening pribadinya ke rekening Siska. Semua fakta itu kini ada di depan matanya. Telanjang, brutal, menghancurkan. Bukan lagi sekadar firasat. Bukan lagi sekadar rasa cemburu yang bisa ia bantah dengan logika. Ini adalah kenyataan. Aurel menatap semua bukti itu dengan mata kosong. Tidak ada lagi air mata.
Tangisannya sudah kering sejak malam-malam panjang yang ia habiskan untuk bergelut dengan sakit hati. Kini, yang tersisa hanya satu hal, keputusan. Ia sadar, sebagai seorang influencer terkenal, setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya, selalu diperhatikan jutaan mata. Selama ini ia berusaha keras menjaga citra dirinya. Menjadi istri yang sempurna, perempuan karir yang sukses, ikon yang menginspirasi. Tapi sekarang, Aurel merasa semua itu tidak ada artinya jika ia terus diam. Jika ia terus berpura-pura, berarti ia membiarkan dirinya diinjak-injak oleh orang yang bahkan tidak pantas menerima cinta sekecil apapun darinya. Pagi itu, Aurel mengambil ponselnya. Ia menatap layar hitam itu cukup lama, seperti berbicara dengan dirinya sendiri dalam diam. Ini hidupku, bisiknya, dan aku yang akan menentukan akhirnya. Perlahan, ia membuka aplikasi Instagram, platform tempat ia membangun semua yang ia punya sekarang. Tangannya bergerak pasti. Ia membuka fitur story, lalu mengunggah satu foto bukti percakapan Rama dengan Siska, dengan wajah mereka yang terlihat jelas. Ia menulis caption pendek, namun menghujam. Terkadang, pengkhianatan datang dari orang yang paling kita lindungi. Ini kisahku, dan aku tidak akan lagi diam. Dalam hitungan menit, story itu meledak. Komentar dan pesan masuk bertubi-tubi. Ada yang syok, ada yang tak percaya, ada yang langsung mendukung Aurel dengan kalimat-kalimat penuh empati. Namun Aurel belum berhenti. Ia tahu, satu story tidak cukup untuk membongkar seluruh kebusukan yang selama ini ia tutupi. Dengan tangan dingin, ia membuat video berdurasi 5 menit, tanpa editan, tanpa filter, hanya dirinya sendiri di depan kamera. Wajahnya polos, tanpa makeup, matanya sembab, namun tatapannya penuh ketegasan. Dalam video itu, Aurel menceritakan semuanya. Bagaimana ia membangun hidup dari nol, bagaimana ia bertemu Rama, bagaimana ia mempercayainya sepenuh hati, dan bagaimana akhirnya kepercayaan itu dihancurkan begitu saja. Setiap kata yang ia ucapkan bukan sekadar cerita. Itu adalah jeritan dari jiwa seorang perempuan yang tersakiti, yang lelah berpura-pura kuat. Aurel tidak mengumbar kata-kata kasar. Ia tidak menyerang Siska atau Rama secara frontal. Ia hanya menceritakan fakta, membiarkan publik melihat sendiri siapa yang benar-benar salah. Ketika video itu diunggah ke feed utamanya, dunia seperti berhenti sesaat. Komentar membanjir. Ribuan dukungan mengalir dari para pengikutnya. Perempuan-perempuan yang merasa mewakili kisah mereka, perempuan-perempuan yang pernah mengalami luka serupa, namun selama ini memilih diam. Nama Rama menjadi trending topik. Netizen menggali semua aktivitasnya, mencari tahu siapa Siska sebenarnya. Tak butuh waktu lama, semua hubungan bisnis yang selama ini Aurel bantu untuk Rama mulai melepaskan diri satu persatu. Reputasi Rama hancur dalam sekejap, tapi Aurel tidak tersenyum puas. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang menunjukkan kepada dunia, dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia berharga. Bahwa ia pantas dihargai. Bahwa ia, Aurel, bukan perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Malam itu, setelah semuanya meledak di media sosial, Aurel duduk sendiri di ruang tamunya. Lampu-lampu dipadamkan. Rumah itu terasa besar dan kosong. Namun untuk pertama kalinya, di tengah keheningan itu, Aurel merasa bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari luka yang selama ini ia paksa sembunyikan. Ia tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ia tahu akan ada luka-luka baru yang mungkin harus ia hadapi. Tapi Aurel juga tahu satu hal. Ia lebih kuat daripada yang pernah ia kira. Dan kali ini, ia tidak akan lagi mengorbankan dirinya untuk orang yang tidak tahu cara menghargai cinta. Setelah unggahan Aurel meledak di media sosial, dunia seolah berbalik arah. Jika sebelumnya semua orang memujanya karena karir dan kehidupan rumah tangganya yang terlihat sempurna, kini semua sorot mata tertuju padanya untuk alasan yang jauh lebih kelam, skandal perselingkuhan suaminya. Pagi itu, Aurel membuka matanya dengan berat. Ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi tak berujung dari media, teman, kolega, hingga orang-orang yang bahkan tak dikenalnya. Semuanya ingin tahu lebih banyak, menggali lebih dalam, mencari sudut cerita yang belum ia bagi ke publik. Namun Aurel sudah siap. Ia sudah tahu bahwa keputusan untuk membongkar semua ini akan membawa konsekuensi besar. Ia tahu, begitu aib itu disebar ke dunia luar,
ia tak akan pernah bisa menariknya kembali. Dengan kepala tegak, ia membaca beberapa pesan dukungan dari orang-orang terdekat. Teman-teman lamanya yang dulu mungkin hanya sekadar menyapa lewat komentar kini mengirimkan kalimat panjang penuh empati. Mereka mengatakan betapa mereka mengagumi keberanian Aurel, bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasa dikhianati dan dibungkam. Namun tentu saja, tidak semua respons datang dalam bentuk dukungan. Ada juga suara-suara sumbang. Komentar yang menuduhnya mencari simpati, mempermalukan suaminya demi popularitas, atau bahkan menyalahkannya atas perselingkuhan itu. Kalau dia sibuk kerja terus, ya wajar suaminya cari perhatian lain. Influencer ya kerjaannya cari sensasi. Siapa tahu ini semua settingan? Membaca komentar-komentar itu, Aurel menghela napas panjang. Dulu, mungkin ia akan menangis membacanya. Dulu, mungkin ia akan meragukan dirinya sendiri. Tapi sekarang tidak. Sekarang ia tahu, betapapun benar langkahnya, dunia akan selalu menemukan alasan untuk menyalahkan perempuan yang memilih untuk bersuara. Sementara itu, Rama berusaha menghubunginya berkali-kali. Telepon, pesan, email, semuanya diabaikan Aurel. Rama bahkan nekat datang ke rumah, mengetuk-ngetuk pintu berulang kali, meneriakkan namanya. Tapi Aurel hanya mengamati dari balik jendela, berdiri tegak dengan mata kosong. Ia tidak akan lagi membuka pintu untuk seseorang yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Di luar pagar rumah, beberapa wartawan mulai berdatangan. Mereka membawa kamera, merekam suasana rumah Aurel dari kejauhan, berharap mendapatkan potongan gambar atau komentar yang bisa dijual ke media. Seketika, rumah itu, tempat yang dulu menjadi tempat berlindung Aurel, kini terasa seperti sangkar emas yang retak. Merasa perlu mengendalikan narasi sebelum semua menjadi lebih buruk, Aurel memutuskan melakukan satu hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengadakan siaran langsung di Instagram. Ia duduk di ruang kerjanya, membiarkan wajahnya tampil tanpa riasan, membiarkan dunia melihat dirinya apa adanya, rapuh tapi kuat. Aku tahu banyak dari kalian ingin mendengar klarifikasi, katanya membuka siaran. Suaranya tenang, meski ada gemetar halus di ujung nadanya. Aku bukan di sini untuk mengungkap lebih banyak aib. Aku hanya ingin kalian tahu, bahwa aku melakukan semua ini bukan karena aku membenci seseorang, tapi karena aku mencintai diriku sendiri, lebih dari aku mencintai siapapun. Ribuan orang menonton siaran itu. Ribuan komentar mengalir. Sebagian besar berisi dukungan, kata-kata semangat, doa. Aurel merasa sedikit beban terangkat dari pundaknya. Setelah siaran langsung itu, tawaran wawancara berdatangan dari berbagai media besar. Ada talkshow TV yang ingin mengangkat kisahnya sebagai tema pemberdayaan perempuan. Ada brand-brand ternama yang ingin menjadikan Aurel sebagai ikon kekuatan dan ketangguhan. Tapi Aurel memilih diam sejenak. Bukan karena takut, bukan karena malu, tapi karena ia tahu, penyembuhan luka seperti ini butuh waktu. Ia butuh waktu untuk merajut kembali potongan-potongan dirinya yang hancur. Ia butuh waktu untuk membangun kepercayaan pada dunia, dan yang lebih penting, pada dirinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Aurel juga menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya selama ini ia terlalu sibuk membahagiakan orang lain, sampai lupa bertanya apakah dirinya sendiri bahagia. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aurel mengunci ponselnya, menutup semua jendela rumah, memeluk dirinya sendiri di atas sofa, dan membiarkan dirinya menangis, bukan karena lemah, tapi karena sudah terlalu lama memendam semuanya sendirian. Ia menangis bukan untuk Rama, bukan untuk masa lalu mereka, bukan untuk rumah tangga yang sudah hancur. Ia menangis untuk dirinya sendiri, untuk semua luka yang ia abaikan, untuk semua kekuatan yang ia paksakan, untuk semua cinta yang ia berikan kepada orang yang salah. Dan setelah tangisan itu reda, di tengah keheningan malam, Aurel berjanji pada dirinya sendiri, bahwa mulai hari esok, ia akan hidup bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ia akan hidup untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan yang sesungguhnya, untuk cinta yang tidak perlu meminta-minta. Beberapa minggu setelah badai itu, Aurel mulai merasakan sunyi yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang menusuk karena pengkhianatan, tapi sunyi yang damai, seperti langit yang kembali biru setelah hujan besar. Ia menyadari, hidupnya kini berada di fase yang benar-benar baru.
Fase di mana ia tidak lagi terikat pada status istri dari seseorang yang pernah ia cintai mati-matian. Fase di mana ia bisa memilih jalannya sendiri, tanpa perlu memikirkan apakah langkahnya akan membuat seseorang merasa lebih kecil atau lebih besar. Aurel memutuskan untuk fokus memperbaiki dirinya. Ia memulai hari-harinya dengan rutinitas sederhana. Bangun pagi, bermeditasi di balkon rumahnya yang menghadap taman kecil, lalu membuat sarapan sehat untuk dirinya sendiri. Tanpa sadar, kegiatan-kegiatan kecil itu membawa kehangatan ke dalam hatinya, kehangatan yang sudah lama hilang. Dalam keheningan pagi-pagi itu, Aurel menemukan kembali siapa dirinya. Bukan Aurel yang dilihat dari jumlah likes atau followers. Bukan Aurel yang dipuji karena rumah tangga sempurna yang ternyata penuh kebohongan. Tapi Aurel yang sesungguhnya, seorang perempuan yang kuat, penuh cinta, dan layak mendapatkan kebahagiaan. Satu hal lagi yang membuat Aurel mantap melangkah, bisnisnya. Meski sempat goyah karena rumor-rumor di luar sana, Aurel berhasil mempertahankan perusahaan miliknya. Ia bahkan melakukan perubahan besar-besaran, menata ulang manajemen, memutuskan semua hubungan bisnis yang dulu dibangun melalui koneksi Rama, dan memulai babak baru dengan semangat yang lebih murni. Banyak yang bertanya, bagaimana Aurel bisa tetap berdiri tegak setelah apa yang terjadi? Jawabannya sederhana. Ia memilih untuk tidak membiarkan dirinya dikalahkan. Di sela-sela kesibukan kerja, Aurel juga aktif membagikan perjalanannya kepada para pengikutnya. Namun kali ini bukan lagi sekadar pamer pencapaian atau produk endorse. Aurel membagikan cerita tentang luka, tentang proses penyembuhan, tentang jatuh bangun untuk mencintai diri sendiri lagi. Setiap kata yang ia tuliskan terasa jujur, apa adanya, tanpa dibungkus kepalsuan. Banyak perempuan yang merasa terhubung dengan ceritanya. Mereka menulis pesan-pesan panjang, menceritakan kisah-kisah mereka sendiri, tentang suami yang berselingkuh, tentang keluarga yang menuntut kesempurnaan, tentang luka-luka yang mereka sembunyikan dengan senyuman palsu. Aurel membaca semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ia tidak sendirian. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa dengan keberaniannya berbicara, ia telah membuka pintu bagi banyak perempuan lain untuk bersuara. Suatu sore, di tengah kegiatan rutinnya, Aurel menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertema Healing and Self-Love. Awalnya ia ragu. Ia masih merasa dirinya terlalu rapuh untuk berbicara di depan banyak orang tentang luka yang bahkan baru saja ia jahit. Namun setelah berpikir panjang, ia menerimanya. Hari itu tiba. Aurel berdiri di atas panggung sederhana, mengenakan gaun putih polos yang mencerminkan ketenangan. Di hadapannya, ratusan pasang mata menatapnya dengan penuh harap. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Aku bukan perempuan sempurna," katanya membuka pidatonya. "Aku pernah patah. Aku pernah merasa tidak berharga. Aku pernah mengira bahwa hidupku akan berakhir ketika seseorang yang aku cintai menghancurkan kepercayaanku." Matanya menyapu seluruh ruangan. "Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan sebagai korban. Aku berdiri di sini sebagai saksi bahwa dari patah hati yang paling dalam, kita bisa membangun cinta yang jauh lebih kuat, cinta untuk diri kita sendiri." Ruangan itu hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Dan Aurel merasa, untuk pertama kalinya, luka di dalam dirinya benar-benar mulai sembuh. Ia menutup pidatonya dengan satu kalimat yang kemudian menjadi viral. "Kita tidak bisa memilih siapa yang melukai kita, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan siapa kita." Sejak hari itu, hidup Aurel berubah. Bukan karena ia melupakan masa lalu. Bukan karena rasa sakitnya hilang begitu saja. Tapi karena ia memilih untuk tidak tinggal di dalam sakit itu lebih lama daripada yang perlu. Ia melangkah maju, dengan bekas luka sebagai bagian dari dirinya, bukan untuk disembunyikan, bukan untuk disangkal, tapi untuk dikenang sebagai bukti bahwa ia pernah jatuh, pernah terluka, dan berhasil bangkit lebih kuat. Malam itu, ketika Aurel menatap bayangannya di cermin, ia tersenyum kecil. Bukan senyum dipaksakan seperti dulu, tapi senyum seorang perempuan yang akhirnya kembali pulang ke dalam dirinya sendiri. Dan di dalam hatinya, terdengar suara kecil yang tenang. "Aku baik-baik saja. Aku akan lebih dari sekadar baik-baik saja." Hari itu langit tampak lebih cerah dari biasanya, seolah alam semesta ikut merayakan kebebasan baru dalam hidup Aurel. Di tengah segala keramaian yang dulu membuatnya merasa kecil,
kini Aurel berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Ia bukan lagi perempuan yang berusaha membuktikan diri kepada dunia, apalagi kepada seseorang yang mengkhianatinya. Ia telah berubah menjadi versi dirinya yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lebih kuat, lebih utuh. Sejak pidatonya di seminar tentang self-love, nama Aurel semakin dikenal bukan hanya sebagai influencer, tapi sebagai sosok inspiratif. Ia mulai diundang ke berbagai acara untuk berbagi kisah. Bukan kisah tentang luka, tetapi tentang penyembuhan dan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Tak butuh waktu lama, Aurel menulis buku pertamanya, sebuah memoir tentang perjalanannya melewati badai kehidupan. Buku itu meledak di pasaran, menjadi bestseller hanya dalam waktu sebulan. Di setiap bab buku itu, Aurel menulis dengan jujur, tanpa memoles kenyataan. Ia tidak membenarkan kesalahan, tidak juga menghitamkan seluruh masa lalunya. Baginya, kisah hidup adalah campuran warna. Ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Dan semua warna itu layak diterima, karena tanpa salah satunya, lukisan kehidupan tidak akan pernah lengkap. Sementara itu, Rama, pria yang dulu membuat hatinya hancur, perlahan menghilang dari perbincangan publik. Setelah skandal itu, reputasinya hancur. Beberapa perusahaan yang dulu menjalin kerjasama dengannya memutuskan kontrak. Satu persatu orang-orang yang dulu memujanya mulai menjauh. Aurel tahu kabar itu, tapi ia tidak pernah bersorak gembira atas kehancuran Rama. Ia tidak pernah ingin balas dendam. Baginya, membuktikan bahwa dirinya tetap bisa bahagia adalah balas dendam yang paling elegan. Pada suatu sore yang tenang, tanpa sengaja, Aurel melihat nama Rama di layar ponselnya. Sebuah pesan singkat, penuh penyesalan dan permintaan maaf panjang. Di akhir pesannya, Rama menulis, "Maafkan aku, Aurel. Aku sadar aku telah menghancurkan satu-satunya hal paling berharga yang pernah aku miliki, kamu." Aurel menatap layar ponselnya lama. Bukan karena hatinya goyah, bukan karena luka itu kembali menganga, tapi karena ia merasa, untuk pertama kalinya, ia bisa membaca pesan itu tanpa merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada kerinduan, hanya ketenangan. Ia tidak membalas pesan itu. Ia tahu, beberapa cerita memang harus dibiarkan berakhir tanpa epilog. Karena tidak semua luka perlu dibuka kembali hanya demi memastikan bahwa ia sudah sembuh. Beberapa bulan kemudian, Aurel meresmikan cabang baru perusahaannya. Dalam pidato peresmiannya, ia mengatakan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Kadang-kadang, hancurnya dunia kecil kita bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari kehancuran itulah, kita diberi kesempatan membangun dunia yang lebih indah, lebih jujur, dan lebih kita sendiri. Tepuk tangan membahana. Mata-mata yang menatapnya kini penuh rasa hormat, bukan rasa iba. Karena mereka tahu, di depan mereka berdiri seorang perempuan yang telah melewati neraka, tapi tetap memilih berjalan dengan kepala tegak. Malam itu, Aurel duduk di balkon rumahnya sambil memandang langit penuh bintang. Di tangannya, secangkir teh hangat menemaninya. Ia tersenyum kecil, merasakan kedamaian yang mengalir di seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, di bandara, saat menunggu penerbangan, Aurel membuka jurnal kecilnya. Ia menulis, "Dulu aku kira hidupku hancur. Dulu aku kira aku tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi ternyata, hancurnya dunia kecilku adalah cara semesta membangun dunia baru untukku. Dunia yang lebih indah, lebih jujur, lebih aku." Ia menutup jurnalnya dengan senyum. Tak jauh dari tempatnya duduk, seorang gadis kecil berlari-lari sambil tertawa. Ibunya mengejar di belakangnya, penuh cinta. Pemandangan itu membuat hati Aurel hangat. Masa depan, pikirnya, adalah sesuatu yang menakutkan hanya jika kita mengisinya dengan ketakutan. Tapi jika kita mengisinya dengan harapan, masa depan adalah janji yang manis. Saat akhirnya pesawat lepas landas, meninggalkan tanah yang dulu penuh kenangan pahit, Aurel memandang keluar jendela. Di atas sana, langit terbentang luas, tak bertepi. Seperti hidupnya kini, bebas, luas, penuh kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya, Aurel merasa dirinya benar-benar utuh. Bukan karena seseorang melengkapinya, bukan karena dunia mengakuinya, tapi karena ia, dengan seluruh luka dan keberaniannya, telah memilih untuk menjadi utuh, untuk dirinya sendiri. Dan itu, pikir Aurel sambil menutup matanya,
adalah perjalanan terindah yang pernah ia jalani. Aurel tersenyum dalam damai. Perjalanannya belum berakhir. Tapi kini, ia tidak takut lagi. Karena ia tahu, apapun yang akan terjadi di depan sana, ia sudah siap. Dan ia akan terus melangkah, dengan kepala tegak, hati penuh cinta, dan jiwa yang akhirnya benar-benar bebas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.